tahu gejala-gejala ini karena kita setiap hari ya berada di dalam kelas. Nah, ini masalah umum yang terjadi itu masalah dalam membaca dan menulis, masalah dalam matematika, kemudian miskin dalam memori, maksudnya lupa ingat gitu, maksudnya cepat banget lupanya gitu. Kemudian masalah dalam memberikan perhatian, jadi anak itu sulit fokus terhadap pelajaran. Kemudian masalah dalam mengikuti perintah, jadi setiap yang kita berikan itu perintahnya itu hilang. Kemudian masalah dalam menentukan waktu, masalah dalam mengorganisasikan. Nah, ini dimungkinkan bahwa peserta didik dengan kesulitan belajar juga memiliki satu atau lebih dari perilaku seperti impulsif, acting out. Jadi dia berakting lah dalam situasi di mana dia tidak mampunya, kemudian berakting. Kesulitan dalam memfokuskan kepada sesuatu, mudah beralih perhatian, kesulitan dalam mengucapkan kata dengan benar atau mengekspresikan pikiran, bermasalah dalam kinerja di sekolah setiap hari, berbicaranya seperti anak kecil, menggunakan frase yang simpel atau menggunakan beberapa kata peralatan, mengalami kesulitan dalam menyimak. Nah, maka perlu adanya literasi dalam di kelas itu ya 15 menit 10 menit kita menyampaikan pelajaran di luar dari buku yang kita pelajari. Terus bermasalah dalam perubahan jadwal atau situasi, bermasalah dalam memakai kata masa. Jadi bisa jadi anak yang kesulitan dalam belajar, kan ada juga anak yang sudah mampu nih membaca, namun ketika diberikan soal pertanyaan, anak tersebut tidak bisa menjawab apa yang ada di pertanyaan tersebut. Ternyata di dalam otak itu ada beberapa bagian, dan bagian untuk anak itu bisa membaca menulis itu ada bagian tertentunya, namun tidak pada penalaran. Jadi beda bagian dalam fungsi otaknya. Nah, jadi karena berbeda itulah dilatihnya juga berbeda. Jadi kalau misalkan anak yang memang perlu penalarannya, ya dia harus dilatih dengan kosakata yang banyak. Intinya seperti itu. Nah, ini saya kotak konsep saja karena tidak terlalu banyak yang harus saya informasikan. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di drive sudah saya bagikan. Nah, penyebabnya juga bisa jadi dia ada gangguan neurologis ya yang berada di pusat otak, cedera otak pada masa perkembangan otaknya, terus ketidakseimbangan zat-zat kimia di dalam otak, atau yang ketiga gangguan perkembangan saraf, keterlambatan proses perkembangan individu. Jadi instrumen dari kesulitan belajar itu diobservasi anaknya, kemudian kita tes wawancara dan tes sederhana. Di sana pun juga ada beberapa kayak metode-metodenya juga dijelaskan di dalam. Jadi belajarnya itu secara mandiri, nggak melalui Zoom. Jadi kita hanya dikasih PDF saja dan kita baca. Nah, jadi model pembelajaran pelatihannya sekarang seperti itu di kementerian. Kemudian kalau matematika ini yang saya lihat ini kayaknya seru ya untuk beberapa pelajaran, seperti misalnya nih ada beberapa kayak ini kan ada di kelas 1, mungkin ada juga di beberapa sampai kelas 6. Nah, ini saya juga pas melihatnya juga mudah, anak-anak kayaknya misalnya kan ini kan jadi kalau matematika itu kan anak kadang abstrak itu kan sulit membayangkannya, maka harus diberikan suatu gambaran yang konkret. Ini contoh saja untuk matematika. Nah, misalnya kan 1 dan 2 membandingkannya dengan misalnya yang angka ini. Nah, berarti banyakan mana gitu kan. Nah, ini contoh kecil aja sih. Di ini ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri sesuai dengan media pembelajarannya yang ingin dimau gitu ya. Nah, ini terkait dengan kesulitan belajar anak. Selanjutnya ini terkait dengan